Jarang yang tahu ada sebuah kecantikan tersembunyi bernama Morotai. Terkenal karena keindahan lautnya, kepulauan ini merupakan bagian dari Maluku Utara. Kali ini, saya mengajakmu turut serta dalam petualangan yang bukan menggapai ketinggian, melainkan mengarungi samudera cantik khas negeri ini. Karena jalan-jalan keliling kepulauan baru dilaksanakan esok hari, saya memutuskan menyewa mobil untuk keliling kota hari ini. Ketika Badi memberitahu harganya 2 kali lipat dibanding di Ternate, saya tidak terkejut. Bukan cuma kendaraan, semakin jauh dari kota besar, semakin mahal sebuah barang. Tapi uniknya, di Morotai ini ada Mr. DIY. Luar biasa. Masih di bawah terik matahari, kami lanjut menyusuri jalanan menuju Museum Perang Dunia Kedua dan Trikora. Oke kawan-kawan, kita ada di Museum Perang Dunia Kedua dan Trikora. Ini maksudnya kenapa nih Bang? Kenapa ada di Morotai museum ini? Museum ini karena dulu pangkalan militer yang paling strategis itu di wilayah paling Pasifik itu adalah Morotai. Untuk ini memantau pergerakan musuh pada saat itu. Ini sisa-sisa dari misil ya? Ini bawah laut berarti? Ini? Iya. Ya, Dari udara ke laut? dari udara ke laut, terus banyak yang kamu di hutan. Serem banget. Ini yang nggak meledak. Yang meledak lebih banyak ya. Saat kami masuk, tidak ada AC yang menyala. Kaca-kaca yang berdebu menjadikan ruangan terasa lebih panas dibanding di luar. Morotai berdiri di bibir Samudra Pasifik, memandang ombak yang sama sejak puluhan tahun lalu, ketika dunia terbelah oleh Perang Dunia Kedua. Tahun 1944, di sini ribuan pesawat tempur sekutu mendarat. Jenderal Douglas MacArthur merebut Morotai dari Jepang dan menjadikannya tempat terakhir untuk menghantam pasukan Jepang di front Pasifik. Berpuluh-puluh tahun kemudian, di tepi desa Pandawa, Museum Perang Dunia Kedua dan Trikora didirikan. Dibangun pada tahun 2012, museum ini menjadi ruang pameran, juga ruang ingatan. Lokasinya tentu dipilih dengan sangat hati-hati. Disinilah pasukan sekutu menjejakkan kaki, dan disinilah Jepang menerima kekalahan. Setiap sudut serasa membawa kita kembali ke masa perang. Koleksinya cukup banyak ya. Helm baja, radio Jepang, seragam tentara, peluru berkarat, granat, sampai botol parfum prajurit yang mungkin dulu dibawa sebagai pengingat rumah juga ada. Sudah begitu ada setrika, sendok, piring, sangkur, bahkan morfin dan alat suntik tentara. Ini kasih tau tak? Ya ampun nih. Jenazah ini. Wow. Udah ke bulan dia nih. Wow. Antai sonda juga. Wow. Neng baru ya pertama kali tengkorak ya? Di halaman, tank-tank tua berjajar rapi, seperti prajurit yang masih berjaga walau peperangan sudah lama usai. Namun museum yang harusnya dihargai pada kenyataannya terluka, dan anggaran perawatan terbatas. Ini dari yang saya baca loh ya. Meski begitu, langkah kaki tidak pernah berhenti. Dari pejabat negara hingga warga biasa pernah datang. Mereka yang datang tidak hanya melihat benda-benda tua, tapi juga ingin merasakan sejarah yang tersisa di udara. Walaupun waktu berusaha menghapus, ingatan akan selalu menemukan cara untuk bertahan. Meski hanya lewat foto hitam putih di balik kaca buram, atau sebuah botol parfum tua yang masih menyimpan aroma pulang. Menunggu sore, saya dan keluarga bersantai di Hotel Molokai terlebih dahulu, sementara Badi kembali ke kediaman ibu angkatnya. Katanya dirinya sudah lama tidak berjumpa dengan ibu angkat. Ingin banyak berbincang. Om Badi, thank you ya. Tuh, dadah Om Badi. Om Badi, dadah. Makasih, nanti ketemu lagi. Jam 3 ya. Loncat di kasur. Coba. Siap. 1, 2, 3. Belum. Akan nanti lihat dulu ya di pantai gimana aku cara berenang. Oke. 1, 2, 3. Ini
Gimana kalau jamnya gimana Nggak jam? cuci kaki nih sama sekali. 1, 2, 3, 4. Yeay. Oke, kita udah ada di Army Dock. Ini dulu tempat sekutu ya mendarat atau sekutu mendarat. turun pasukan. Itu adalah tentara paling kecil. Ya sudah. Sekutu. Sekutu. Kita sekalian, Neng katanya mau main air, yuk Neng, let's go, kita main air. Tapi nama Dulu aja. ini pasir dulu. Boleh, yuk. Tapi kalau ini apa, Seng? Itu kuang. Kumpulin di sini. Nih. Setelahnya kami melanjutkan hari dengan jalan-jalan sore di Army Dock. Hal yang paling menyenangkan justru ketika kembali ke hotel. Baru akan masuk kamar, saya menyadari sesuatu. Di belakang hotel ada sebuah dermaga yang memanjang. Saya pun mendekati. Di ujungnya tampak anak-anak kecil melompat dari dermaga ke laut. Teriakan gembira mereka beradu dengan suara ombak, menjelma keheningan yang menenangkan. Senja sore ini cantik banget. Cantik banget, dan ini benar-benar depan hotel. Dan senjanya kayak gini. Terbaik sih. Kita belum foto bertiga ya? Kenapa ya di hujan? Cantik banget. WhatsApp di hujan, coba kanan. Lamat-lamat langit memainkan warna. Dari biru menjadi jingga. Mentari perlahan turun ke ujung cakrawala, mengucapkan salam perpisahan sebelum esok kembali bertugas. Dan jingga pun berubah menjadi jelaga. Curah hujan yang tinggi di tahun ini membuat saya menyadari betapa diri ini rindu kesederhanaan senja. Hari semakin gelap, rasa tenang ini memanggil kenangan masa muda. Sayangnya di zaman tersebut, karena masih mahalnya kamera video, tidak banyak video tercipta dari perjalanan saya. Tapi urusan memotret terbilang sering. Lucu kalau dipikir-pikir. Dulu mau memotret dalam kondisi gelap, susahnya setengah mati. Sekarang teknologi mempermudah kita merekam video di situasi apapun dengan hasil yang terbilang baik. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi ini kita akan sarapan dulu, habis itu kita packing dan langsung lanjut ke kediaman ibu angkatnya Pak Badi. Oke teman-teman, kita udah di omnya. Siapa nih? Mau kemana ini teh? Jelasin ke teman-teman. Mau ke pantai lagi. Mau ke pulau. Pulau Gada. Esoknya selepas sarapan, sekalian mengembalikan mobil sewaan, kami berangkat menuju dermaga. Sampah. Sampah. Aduh. Siapa yang suka banget sampai sembarangan di tempat yang ini sih? Kenapa tuh? Soalnya jadi kok kita akan naik kapal kecil untuk keliling pulau-pulau di Morotai. Aduh. Tata. Jangan dulu, jangan sok. Belum, saya kamu sebelah. Benar nggak? My God, au. Dilihat dulu kena paku nggak? Enggak. Dengan sebuah perahu kecil, kami berempat memulai petualangan mengarungi lautan. Ada beberapa destinasi yang akan kami kunjungi. Yang pertama adalah sebuah pulau yang tidak sampai puluhan menit sudah kami gapai. Pulau Zum Zum. Pulau pertama nih, Pulau Zum Zum, kita lihat patungnya Jenderal MacArthur. Nah, setelahnya baru kita ke Pasir Timbul, baru ke Dodola. Mentari sedang terik-teriknya saat kami tiba. Itu membuat Kinasi tidak bisa banyak bergerak. Lain halnya dengan saya yang ditemani Badi. Kami sedikit berkeliling. Pulau Zum Zum yang artinya bukan mendekati, biasa disebut Pulau MacArthur. Dan pulau ini adalah sepotong tanah kecil di seberang Morotai. Pulau tidak berpenghuni,
ditutupi rumput liar dan dedaunan, seolah membiarkan sunyi berbicara lebih banyak daripada manusia. Pulau Zum Zum menyimpan kisah besar dari masa lalu. Ini Pulau Zum Zum. Pulau Zum Zum. Zum Zum. Zum Zum. Oh, pulaunya ini bisa diperbesar ya, berarti ya. Iya. Seperti bubur juga. Ini apa istimewanya, Bang? Ini kenapa ada patung nih? Ini Coba kita. patung Jenderal MacArthur. Beliau ini Jenderal bintang 5-nya Amerika waktu itu, memilih pulau ini sebagai tempat tinggal. Dan Oh, beliau tinggal di sini berarti? beliau tinggal di sini, memilih untuk tempat tinggalnya di sini. Dan beliau memilih Morotai sebagai tempat strategis untuk penyerangan kembali mengambil Filipina dari Jepang. Kontradiktif dengan tampilannya yang biasa-biasa saja, Pulau Zum Zum menyimpan kisah besar dari masa lalu. Tempat Jenderal Douglas MacArthur yang sempat dibahas sebelumnya bersembunyi dan beristirahat kala Perang Dunia Kedua. Dari pulau inilah ia merancang strategi Leapfrog alias kodok melompat yang legendaris. Strategi yang mengantarkannya memenangkan pertempuran melawan Jepang dan merebut kembali Filipina. Untuk mengenang jejak sang jenderal, kini berdiri patung MacArthur setinggi 20 meter di tengah pulau. Yang di museum itu, perlengkapan-perlengkapan di museum itu sebenarnya ada satu masyarakat, namanya Bapak Mulus kalau tidak salah. Itu dia yang pencari-pencari itu, barang-barang peninggalan tahun dunia dia. Oh, sampai dikumpulkan di situ. Sampai dikumpulkan di museum itu kemarin. Lengkap dengan kata-kata yang tidak lekang oleh waktu. I shall return. Saya akan kembali. Kalimat itu seperti janji seorang prajurit. Selain itu, menjadi gema dari keyakinan yang lahir di tengah perang. Di bawahnya tertera data singkat sang jenderal, seakan mengingatkan setiap peziarah bahwa Zum Zum merupakan monumen hidup dari sejarah dunia. Pulau ini memang kecil, dan kalau dilihat sepintas, tidak layak dihuni. Tapi pulau ini juga memberi ruang bagi kita untuk menghargai keheningan, menepi dari riuh, dan menyadarkan bahwa selain tertulis di buku, sejarah juga tertanam di tanah, di udara, di laut yang kita seberangi. Menuju titik selanjutnya sedikit jauh. Kami bahkan sempat bertemu lumba-lumba di tengah perjalanan. Nah, itu lumba-lumba. Neng, lumba-lumba, Neng. Walau memakan waktu, saat tiba yang kami temui sungguh memenuhi ekspektasi. Sebuah pasir timbul di tengah laut lepas. Hilang di kala malam, datang di saat siang. Yang paling bahagia tentu saja Kinasih. Bermain air di antara sunyi, tidak peduli dengan terik mentari. Konyolnya, secara acak, pasir timbul dan gradasi biru muda lautan malah mengingatkan saya pada gambar billing warnet. Kalau kau merasa sama, selamat, kita sudah tidak lagi muda. Ini kalau kawan-kawan satu generasi dengan saya terus pernah main warnet, pasti tahu kalau warnet itu udah billingnya tuh, background billingnya apa. Nah ini ini banget kan, cuma kurang lumba-lumbanya aja tadi, lumba-lumbanya di tengah laut. Pulaunya sangat kecil sekali. Benar-benar kita bisa jalan ke arah sana cuma dalam waktu 1 menit. Pasir timbul ini kalau sore akan menghilang ya biasanya ya. Dan ada beberapa tempat juga di Indonesia yang memiliki pasir timbul seperti ini. Labuan Bajo waktu itu di Pulau Komodo, di NTT ya. Terus ada juga di Papua Barat waktu itu saya ke Raja Ampat, sempat juga di pasir timbul. Ini pasir benar-benar putih sekali, gradasi pink. Morotai, sebuah tempat yang mungkin terkenal di kalangan scuba diver ya, atau kawan-kawan traveler. Tapi di telinga orang awam, Morotai masih mungkin asing. Bagi kamu sendiri, apakah nama Morotai asing? Ataukah nama dia masih akrab terdengar meskipun sekarang kisahnya sudah sama-sama seperti orang asing?
Setelahnya perahu kembali membawa kami mengarungi lautan, hingga tiba di Pulau Dodola. Oke kawan-kawan, jadi ini pasirnya sedang nyambung tuh. Berarti Dodola kecil dan Dodola besar sedang bisa diseberangi. Kalau siang ini sedang pasirnya timbul juga, keren. Kita akan mendarat di kisaran sini, sekitar sini. Menurut penuturan Badi, ini adalah pulau yang biasanya ramai pengunjung. Terbukti dari banyaknya warung makan dan tempat istirahat berjajar. Seperti mendapatkan jackpot, hari ini cuma ada kami dan beberapa penghuni pulau. Dengan kata lain, kami merasakan berwisata di pulau pribadi dengan budget ekonomis. Kita duduk di situ dada-dada kali ya. Biar seperti keluarga pada umumnya yang sedang liburan. Nggak bikin lingkaran gitu, drone naik. Sayangnya karena membawa Kinasi, saya dan Akia tidak bisa bebas menyelam. Kinasi benar-benar tidak mau ditinggal. Tapi tidak apa-apa. Membawa keluarga berarti harus bisa meredam ego dan berkompromi. Meskipun kenangan bawah laut tidak berhasil saya dapatkan, tapi saya yakin anak kami mendapatkan kenangan terbaiknya. Hari mulai sore, langit pun kian mendung. Dengan tubuh basah dan mata mengantuk, kami mengarungi lautan untuk kembali ke pulau besar. Saya yakin petualangan kecil Kinasih di Morotai akan meninggalkan pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Jelajah pantai-pantainya yang berpasir putih dan air lautnya yang bening, saya harap membuatnya belajar tentang luasnya alam Indonesia sekaligus merasakan kebersamaan keluarga dalam kelana yang sederhana namun penuh warna. Kinasih belum menyadari ini, tapi setiap jejaknya akan memperkuat rasa ingin tahunya tentang dunia yang luas dan indah. Selain keindahan alamnya, Morotai juga membawa Kinasih lebih dekat dengan sejarah dunia. Melihat langsung sisa-sisa sejarah akan mengajarkan dirinya tentang nilai waktu, keberanian, dan cerita orang-orang yang hidup sebelum dia lahir. Karena saya tahu salah satu hal yang paling sedih di negara kita adalah orang-orang lebih senang mengulang sejarah daripada memperbaiki sejarah. Dan itu diawali karena tidak mengenali secara baik sejarah kita sendiri. Di sela-sela aktivitas dan eksplorasi, bertemu masyarakat setempat yang ramah akan membuat Kinasih merasa diterima meskipun datang dari jauh. Kebersamaan dengan orang tua dan pengalaman baru menjadikan liburan ini sebuah pengalaman berharga yang membentuk rasa ingin tahu, cinta pada alam, dan ikatan keluarga yang lebih kuat. Semoga. Amin. Setelah menumpang bersih-bersih di rumah ibu angkat Badi, kami permisi pamit disertai hujan deras. Pada malam berangin kencang dan di antara dentuman petir, kapal membawa kami berempat untuk kembali ke Ternate. Esoknya jadwal yang mepet antara bersandarnya kapal dan pesawat yang seenaknya mengubah jam terbang membuat kami tergesa-gesa untuk pulang. Kami yang harusnya masih punya waktu beberapa jam untuk menikmati Ternate hanya bisa singgah sejenak. Kami pun mengucapkan sampai jumpa lagi dan terima kasih pada Badi untuk indahnya pengalaman keluarga kami. Dan saya rasa misi saya membuat Akia dan Kinasih jatuh cinta pada Maluku Utara berhasil. Pada akhirnya perjalanan ke Maluku Utara seperti membuka lembaran buku yang sudah lama ingin saya baca. Semua tempat di sini seakan bersekongkol membuat saya jatuh cinta. Bukan hanya pada pemandangannya, tapi juga pada cerita-cerita yang tersimpan di baliknya. Saya sempat berpikir, mungkin inilah tempat di mana saya ingin menua. Tempat di mana laut dan gunung saling menyapa, dan kehidupannya berjalan tanpa tergesa-gesa. Namun, cinta saja tidak cukup. Ada realitas yang harus dihadapi, ada kampung halaman yang menunggu, ada kehidupan dan penghidupan yang tidak bisa ditinggalkan. Sebesar apapun rasa ingin tinggal di Ternate, saya harus kembali ke tanah di mana akar saya ditanam. Karena hidup ini lebih dari tempat indah yang ingin kita jumpai. Hidup juga tentang keberanian menerima kenyataan. Rumah sejati bukan yang paling kita dambakan, melainkan yang paling kita butuhkan. Maka dengan berat hati, saya titipkan rindu di Maluku Utara. Sambil berjanji dalam diam, suatu hari nanti, entah kapan, saya akan kembali.